Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan aparatur pemerintahan Kecamatan Bandar Laksmana, Bapak Camat beserta unsur jajaran yang hadir bersama kita. Kemudian aparatur pemerintahan desa Bapak Kepala Desa Tenggayun bersama unsur jajarannya, Ketua BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Yang kita muliakan juga segenap pengurus Masjid Besar Al-Mukminin Kecamatan Bandar Laksmana, Khatib Imam Bilal, pengurus pembangunan, pengurus kerohanian. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, pemangku adat, orang-orang tua kami, datuk-datuk kami, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, seluruh kita yang hadir dalam acara Pekan Muharram di Masjid Besar Al-Mukminin, Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. InsyaAllah kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah, tentunya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang mesti kita syukuri Pak Ustadz? Banyak. Umur panjang, badan sehat, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang masih berfungsi pada diri kita. Banyak orang yang hidup, tapi mereka cuma hidup. Kata Pak Camat tadi, siang ini banyak di pantai, banyak yang di pasar. Mereka hidup tapi tidak beramal saleh. Padahal hidup ini untuk beramal. Siapa yang tak beramal hidup di dunia, dipastikan dia sengsara di akhirat. Yang tak membawa amal pulang ke akhirat, pasti menangis minta pulang ke Bandar Laksmana nanti. Pasti itu Bapak dan Ibu. Makanya beramallah ketika hidup, karena hidup ini tidak akan lama. Baik, salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah jemputan majlis Masjid Besar Al-Mukminin Kecamatan Bandar Laksmana, Bengkalis. Siang ini kita dipertemukan oleh Allah. Ustadz Bom-Bom Kampar, alhamdulillah, sampai ke Desa Tenggayun. Kami dari Kabupaten Kampar, Bangkinang, sampai ke sini melewati 4 kabupaten. Dari Kampar terus ke Pekanbaru, terus ke Kota Dumai, baru ke Bengkalis. 4 kabupaten Bapak dan Ibu. Rupanya Riau ini kecil rupanya.
Udah 4 kabupaten lewat, tapi sampai alhamdulillah siang. Berangkat kami tadi pagi jam 7. Berhenti sebentar di rest area istirahat. Siap itu tadi kami dah sampai di sini jam 2 lewat 5. Cuman karena kami belum makan, tak mungkin kami langsung acara. Mati syahid nanti kami. Ditelepon sama Pak Pengurus, Ustaz makan dulu atau Pak? Makanlah dulu, dia bilang. Kalau tak makan ini cari pasal orang Tenggayun ni. Kenapa Ustaz Bom-Bom dipanggil Bom-Bom? Karena kami lahir berbobot besar. Ada ndak ibu-ibu melahirkan anak berat 5 kilo? Ada tak? Tak ada kan? Kalau ada, habis buat namanya Bom-Bom nanti. Saya ni rekor ini di Kabupaten Kampar. Bayi sehat. Tahun 1987. Berapa umur Ustaz sekarang ni? 35 tahun setengah. Ada setengahnya. Ada sikit setengahnya. Tapi saya rasa lebih muda Pak Camat bentuknya leh. Pak Camat udah 30-an. Hampir 40. Tua saya lagi atau tua Pak Camat? Tapi kalau ditengok jenggotnya tua Pak Camat leh. Lobat jenggot Pak Camat leh. Tua-tua sikitnya. Ambo saya 36, mungkin Pak Camat 38, 39. Alhamdulillah kami sama-sama muda. Baik, Ustadz dari Kampar ya. Kalau di Kecamatan Bandar Laksmana ni kata Pak Pengurus di sana lah banyak orang Kampar ya. Adalah sikit orang Kampar. Tapi di sini kami Melayu ni Ustadz. Jadi bahasa Kampar tu ngerti-ngerti sikit, tapi tak pandai. Jadi terpaksalah Ustadz Bom-Bom berbahasa Indonesia sekerat di sini. Sekerat Indonesia, sekerat Melayunya. Sayo itu kan bahasa Melayu tak? Kalau Indonesianya saya, Melayunya sayo. Jadi saya pakai sayo. Kalau di Kampar sayo itu ambo, deyen. Itu di Kampar itu. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya? Dah apa ini Ustaz? Olah sekali. Sekali. Baik. Acara kita Pekan Muharram 1444. Inilah tahun umat Islam tu Bapak Ibu. Yang mesti kita meriahkan inilah. Selama ini anak-anak kita banyak yang lebih memeriahkan tahun Masehi. Kalau untuk menyambut 1 Januari, kadang-kadang anak-anak muda kita sampai-sampai dia begadang menunggu jam 12. Betul tak? Banyak di tahun Masehi menyambut 1 Januari, pergi dia berhonda-honda malam, berbonceng-bonceng, cewek-cewek dia kan. Pacar-pacaran dia. Sampai masuk angin. Awak enggak lah. Menyambut 1 Januari, letuskan kembang api, mercon, tiup trompet. Umat Islam semestinya lebih semarak ketika dia menyambut 1 Muharram. Karena inilah tahun baru Islam itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di tahun baru ini kenapa kita mesti dituntut semangat? Karena memang nama tahun kita itu namanya untuk menyemangati kita. Apa nama tahun kita? Hijriah. Hijriah itu
asal katanya dulu diambil dari hijrah. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Tahun Islam tidak dihitung semenjak Nabi lahir. Kalau tahun Islam dihitung ketika Nabi lahir, jangan-jangan nanti umat Islam ini tak semangat. Sebab Nabi lahir, Islam itu belum nampak. Betul tak? Kenapa tahun Islam tidak dihitung semenjak Nabi meninggal? Kalau sempat tahun Islam dihitung semenjak Nabi meninggal, jangan-jangan umat Islam di awal tahun nanti menangis kerjanya karena mengingat Nabi meninggal. Makanya Bapak dan Ibu, tahun Islam itu dihitung ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah Islam belum nampak berkembang, di Madinah Islam luar biasa. Di Makkah Nabi tidak dihargai, di Madinah Nabi jadi gubernur. Islam itu besar di Madinah. Makanya umat Islam dituntut di tahun baru mesti ada perubahan, mesti ada peningkatan, karena memang tahun kita dituntut kita untuk menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Maka jangan sampai sia-sia, jangan sampai sia-sia pekan Muharram ini. Harus ada perubahan. Ngerti tak? Masih pakai bahasa Indonesia saya tuh. Belum keluar lagi bahasa kamparnya. Nah, kalau tak ngerti ya terserah Bapak Ibu lah kalau tak ngerti. Nah, dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu, orang-orang tua kami. Man kana yaumuhu misla amsihi. Siapa yang kehidupannya, ketaatannya kepada Allah sama hari ini dengan hari kemarin. Siapa yang ketaatannya tahun ini sama dengan tahun kemarin, tahun ini tak jua ke masjid, tahun kemarin tak jua ke masjid, tahun kemarin tak membaca Quran, tahun ini tak juga membaca Quran. Kalau sama ketaatan, lenggang-lenggok kita, orang itu adalah fahuwa maubun, orang yang rugi hidup di dunia ni. Kalau sama rugi Pak. Tak ada sama tu yang beruntung no. Modal jual nenas 1 juta, dijual nenas dapat duit 1 juta. Apa namanya? Pulang modal. Tak ada pulang modal tu dah. Itu bahasa-bahasa pelibur hati itunya. Masa pulang modal senang hati? Tekor rugi tu. Keringat tak ada dapat. Tak ada Pak. Upah keringat di mana diamnya? Tak ada upah keringat. Makanya pulang modal sama. Beli 1 juta, jual 1 juta, bukan pulang modal, tapi rugi. Tak ada jasa kita yang dapat. Makanya orang yang sama hidupnya, orang itu orang merugi. Tahun dulu tak berjilbab, tahun ini tak berjilbab, rugi ibu hidup di dunia. Mendingan mati aja lah. Bi jangan sekarang mati, besok-besok aja lah. Tersinggung ibu-ibu? Marah? Marahlah. Saya siap ikut pulang leh. Ambo nak nginap dah, saya nak nginap di Sikoro Pak Jaman. Oh nampak ibu-ibu kalau mulai radikal nampak agak. Lah, baik. Nih yang kedua. Yang pertama, orang yang sama hari ini macam itu juga, kemarin macam itu juga, dia orang rugi. Yang kedua, man kana yaumuhu sarran min amsihi. Siapa yang lenggang-lenggoknya ketaatannya hebat kemarin daripada hari ini, hebat pula dulu daripada sekarang. Tahun dulu ke masjid, tahun ini tak ke masjid. Tahun dulu mengaji baca Quran, tahun ini dia tak mengaji. Hebat kemarin daripada sekarang. Orang itu fahuwa mal'un, orang celaka hidup di dunia ni.
Kalau hebat pula kemarin daripada sekarang, celaka dia Pak. Apa nama celaka Pak Ustaz? Rugi besar. Bukan sekadar rugi, tapi rugi besarlah dia hidup di dunia. Nah, banyak itu menung nampaknya nih. Banyak yang rugi besar nampaknya. Nah. Jadi apa yang diinginkan Ustaz Bambam? Ada tak ni pilihan ni Ustaz? Ada tak pilihan sedap ini? Ada. Pilihan sedap itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi. Siapa yang ketaatannya, pola hidupnya, lenggang-lenggoknya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, tahun ini lebih hebat daripada tahun kemarin, fahuwa rabihun, dialah orang yang beruntung hidup di dunia ni. Tahun kemarin dia tak ke masjid, tahun ini dia dah mulai ke masjid. Tahun kemarin dia tak pernah mengaji, tahun ini dah dibukanya Quran maghrib. Tahun dulu ibu itu tak berjilbab, tahun ini dah mulai berjilbab. Dia orang yang beruntung hidup di dunia ni. Beruntung dia Bapak Ibu. Pertanyaan Ustaz Bom-Bom, nak rugi orang Tenggayun, nak rugi besar atau nak beruntung? Ada yang bilang terserah lah. Ada pula yang bilang terserah. Jangan bilang terserah. Pilih nak rugi besar, nak rugi atau nak beruntung? Beruntung. Ustaz Bom-Bom yakin orang Tenggayun pasti ingin menjadi orang yang beruntung hidup di dunia. Betul? Dalam hal apa Pak Ustaz? Bukan dalam hal duniawi. Ustaz Bom-Bom datang ke sini, tak perlu saya bangkitkan semangat orang Tenggayun untuk mengejar dunia. Tak perlu diundang Ustaz ceramah untuk mengejar dunia ni. Pasti dikejar dunia semua orang Tenggayun ni. Bekerjalah besok, tak perlu saya ceramah macam itu Pak. Pasti bekerja juga Bapak besoknya. Buatlah rumah, belilah motor, belilah Honda. Tak perlu Ustaz Bom-Bom bilang macam itu. Pasti kita beli Honda, beli motor. Ada duit, beli kebun. Ada duit, buat ini, buat itu. Ustaz Bom-Bom bangkitkan semangat di pekan Muharram. Kalau masalah dunia kita ingin meningkat, tapi masalah amal ketaatan kita banyak yang seperti itu saja Bapak dan Ibu. Banyak kita ni kalau masalah dunia nak banyak, nak meningkat, tapi kalau masalah amal ibadah macam tu terus dia. Contoh, kebun sawit pertama sekapling, kita nak dua kapling, betul? Rumah dari yang belum plaster kita nak plaster, betul? Honda satu nak dua kita, betul? Betul tak? Bini cie nak dua Pak, betul? Tak betul nampaknya nih. Padahal sama juga awaknya. Apa jangan golak-golakan saya? Selera awak samanya. Cuman belum dapat ayonya Pak. Belum nampak jalannya dok. Artinya apa? Kalau masalah dunia orang pingin banyak, pingin lebih, pingin meningkat, betul? Tapi masalah akhirat banyak kita yang lari di tempat Bapak dan Ibu. Macam ini terus nih kalau akhirat. Nggak ada maju-maju dong, tak maju-maju dia. Tapi kalau masalah dunia, dari warungnya satu jadi dua, kebunnya satu jadi dua, rumahnya dulu segini dilebahnya. Kemudian apa lagi Ustaz? Oh, kendaraannya ditambah. Tapi kalau masalah mengaji, tak bertambah-bertambah. Ke masjid, tak rajin-rajin. Wirid, tak semangat-semangat. Inilah dibangkitkan semangat. Dibuat oleh pengurus masjid. Pekan Muharram, Ustaz Bom-Bom sampaikan, mari berubah. Mari kepada yang lebih hebat dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kalau cuman dunia dikejar oleh orang Tenggayun, dunia tinggal Bapak dan Ibu.
Kalau untuk dunia awak kejar-kejaran masalah dunia, dunia tinggal. Dunia jangan dikejar, dunia tinggal. Tapi kejarlah akhirat, karena akhirat ada di depan mata. Jadi Ustaz Bom diundang ke sini untuk apa? Membangkitkan semangat ibadah. Nah. Nyesal datang enggak? Enggak kan? Masa nyesal dapat kue kotak, nyesal pula ada. Dah habis kue kotak baru bilang nyesal. Nah, dengarkan baik-baik nih, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu Pak Ustaz, bagaimana konsep kita Pak Ustaz? Konsep menjadi lebih baik itu ada. Konsep pertama, Ustaz Bom ingin sampaikan beberapa konsep. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu Desa Tenggayun, Bandar Laksmana ingin meningkatkan ketaatan kepada Allah, ada caranya yang sangat sederhana. Banyak selama ini kita cara berubah menjadi lebih baik, tapi caranya tak tepat Bapak dan Ibu. Apa caranya Pak Ustaz? Untuk berubah jadi lebih baik itu, indak langsung berubah awak dah Pak. Ndak langsung membuat yang baik awak dah. Kalau nak jadi lebih baik, bukan membuat yang baik. Salah itu. Kalau nak jadi lebih baik itu konsep pertamanya Pak Ustaz Bom. Antah juro as-sayyi'at. Tinggalkan dulu hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau nak jadi lebih elok tu, yang tak elok tinggalkan dulu. Takkan bisa kita jadi elok kalau kita terus buat yang baik, buat juga yang tak baik. Solat rajin, tapi main super win rajin juga dia. Ini tak bisa jadi lebih baik ini Pak. Tak bisa ini. Golak apa sih goyo? Banyak pecinta kakek merah nampaknya. Ibu-ibu nak tontu ibu dah super win tu dah. Kalau tontu ibu berarti ibu kawan kakek merah go. Apa lagi? Ke masjid rajin, tapi mohon maaf minum khamar rajin juga dia. Ke masjid rajin, tapi berzina juga dia. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan semangat ibadah yang betul-betul semangat Pak. Makanya banyak awak ni kadang poi ke masjid, kadang tak poi ke masjid. Bulan puasa paling-paling 3-4 malam aja. Sebab itu tak poi lagi. Apa sebab? Semangat ibadah itu tak mungkin muncul kalau kalian barengkan, kalian buat yang baik, kalian buat tak baik. Jangan mimpi mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tidak akan menjadi elok Bapak dan Ibu. Tak bisa. Jadi campur-campur dan elok dengan yang tak elok. Yang baik dibuat, yang tak baik dibuat juga. Habis awak. Allah tak terima. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan yang baik dengan tak baik. Allah tak terima. Salat tapi berjudi, salat berzina, salat minum khamar, tak diterima Allah. Kebaikan kalian bercampur dengan keburukan. Pesan Ustaz Bom yang pertama, kalau nak berubah, tinggalkan dulu yang tak baik Bapak dan Ibu. Tak langsung buat yang baik awak dah. Jangan langsung buat yang baik, tinggalkan dulu yang tak baik dong. Banyak kebiasaan kita ni tak baik, awak buat juga sampai sekarang. Contoh, bapak-bapak ni kebiasaannya sampai jam 12 duduk di kedai, di warung. Itu tak baik itu Pak. Awak lah usia-usia 50-an ni jangan lagi berjam-jam sampai 5 jam di warung. Sejam olah dia. Olahlah sejam tu. Awak lah tu 50 kau sampai jam 2 boleh di warung. Nak lepel lah awak tu dah. Golak ibu-ibu tu. Ibu nak bisa ngelarang bapak-bapak dah kan? Biarlah saya larang dia. Awak lah tu duduk di warung tu, duduk minum kopi aja lah. Janganlah dipegang-pegang batu ganjo tu lain. Tak usahlah dipegang-pegang domino tu Pak. Jangan dipegang. Macam mana semangat ke masjid nak berubah? Macam mana bapak ni nak semangat ke masjid kalau masih bapak pegang juga lagi yang namanya batu-batu domino tu? Takkan muncul semangat bapak ke masjid, dah percayalah.
Tak ada doh. Allah tak akan memberikan semangat. Masa yang tak bermanfaat juga dibuat? Ustaz Bom tak melarang bapak ke warung, ke kedai. Pergilah. Sejam setengah balik. Duduk minum kopi, makan goreng, baliklah. Utang pokok balik siap tu. Pokok balik siap tu dulu. Nak utang tak nak utang terserahlah. Balik awak jam 9. Macam mana bapak ni nak pergi solat subuh berjamaah? Pulang dari warung saja jam 1. Tak mungkin pak, bukan tak mungkin. Sulit diterima akal bapak tiba-tiba taat langsung. Pergi subuh ke masjid, balik jam 1. Mimpi bapak jam 5 tu, belum soal bangun lagi, mimpi baru. Suai? Stop. Bapak-bapak tenggayun, kalau ingin nak berubah, jangan pegang batu domino. Apa? Pegang goleh aja lah di warung tu. Kan ada gelas kopi tu. Ibu ni cari pasal ini nampaknya. Bagus pertanyaannya, tak boleh megang domino. Apa pegang lagi? Kan ada gelas itu pak. Kan gelas kopinya ada kan? Peganglah gelas tu. Ni pegang gelas ni sampai jam setengah jam pegang minum, pegang. Ini ndak gelas pumpang. Gini dia tuh. Ini orang main domino ni kadang-kadang saya lucu menengoknya pak. Mata dua masa dipakainya satu. Matanya dua, tapi tak terpakai kedua-duanya. Satu juga dipakainya. Itu kan lucu nampaknya kan. Ni Ustaz Bom, saya tak tahu saya. Bapak ni main domino suka ni. Saya tak tahu. Bapak ni tak suka. Bapak ni saya tak tahu. Demi Allah, Ustaz Bom tak tahu mana yang suka main-main itu. Cuman Ustaz Bom bilang, kalau nak berubah menjadi lebih baik, stop. Jangan pegang-pegang tu batu domino. Awaklah tua 50 aku pikirkan amal soleh. Kan meninggal awak bapak dan ibu. Meninggal awak. Ndak dikampar je malaikat maut dah sampai ke tengah ayun kau. Memang tadi pagi ada yang meninggal di kabar. Tapi saya rasa yakin saya sih sampai juga dia ke sini. Sampai dia. Kain putih tu pasti dia sampai nih. Tanda meninggal itu kan kain putih. Dia pasti sampai ke rumah kita. Tunggu sajalah. Sampai dia pak. Kalau dia datang ketika kita taat, alhamdulillah. Kalau sempat dia datang sebulan sebelum meninggal bapak ni tak ke masjid. Sebulan sebelum meninggal bapak tak pergi wirid. Sebulan sebelum meninggal bapak jarang solat berjamaah. Kalau sempat seperti itu datang ajal, tutup buku awak tak elok dah pak. Tak bahagia awak nanti dalam kubur, percayalah. Tapi kalau sempat 2 bulan, 3 bulan sebelum meninggal bapak ni tak tinggal solat jemaahnya. 3 bulan sebelum meninggal bapak ni tak ada main-main domino. 3 bulan sebelum meninggal bapak ni mengaji maghrib. Datang malaikat maut, meninggal bapak tu. InsyaAllah bapak tu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah nak dicari hidup ni. Itulah yang dicita-citakan pak. Kalau lah 50 kan je dunia juga dipikirkan. Pikirkan bekal untuk akhirat. Pikirkan bekal kita untuk akhirat. Untuk ibu-ibu lah. Ibu-ibu tak sabar nampaknya lah. Ibu-ibu kebiasaan buruknya ada. 1, suka menonton maghrib. Siap maghrib nonton, tak mengaji dah. Tu buanglah kebiasaan tak baik tu. Siap maghrib tu jangan menonton TV dulu bu. Kalau nak menonton habis Isya, menontonlah nak sejam 2 jam. Iko siap maghrib mengangu langsung. Nanti tengok siaran suara hati istri pula itu. Itu siaran yang berbini 2 tu pak.
Nya ditengok jus aran berbini dua tu. Awak nak boleh berbini dua tu. Mulai pula KDI lagi, akademi mengangu juga tu. Keluar dia keluar tu. Mengajilah waktu tu iko. Dulu belaki sama apa menikah, tak sempat mengaji dah. Mengandung awak bulan itu langsung dapat rezeki. Muntah. Tak mengaji. Sampai melahirkan. Dan melahirkan macam mana nak mengaji? Anak menangis. Tak mengaji 2 tahun. Solat tarawih pun tak pergi. Anak merengek menangis. Tahun besok hamil pula lagi. Iya, macam itu Pak, macam itu. Orang sini tak macam itu dah. Kalau orang sana macam itu. Yang saya ceritakan orang kampung saya itu. Sama juga ya. Sama. Macam itu juga nya. Habis waktu karena mengandung, melahirkan, ngurus suami, dan tak beranak lagi, tak ada apa program, dah 4 dah, 5. Anak besarkan lagi. Sekarang anak dah besar. Sekarang suami dah ditolong sama anak-anak awak. Tak jauh memikirkan bekal nak dibawa mati. Menyosal ibu-ibu nanti dalam kubur. Berjayalah. Menyosal. Mengajilah. Dulu sibuk ngurus anak, dulu sibuk ngurus suami, sekarang dah lapang waktu, mengajilah. Dia mengangu je depan TV tu. Ngerti orang ni Pak Kades? Kalau tak ngerti, terserahlah. Ngerti tak ngertilah. Mengajilah. Itu tadi yang juara 1 dia. Yang ngaji sini tadi. Oh, harapan. Alhamdulillah lah. Juara rupanya. Awak nakkan macam tu mengaji. Mengajilah. Itu kalau macam tu mengaji, ndak pahala juga dan dapat duit pun dapat dah. Awak tak dapat duit dah, pahala sajalah jadi tu. Jadilah pahala dapat. Betul? Ngajilah. Hilangkan kebiasaan menonton, tak menonton. Pokoknya menonton siap maghrib, stop. Nak menonton siap isya. Siap isya nak menonton sejam, nontonlah. Ustaz Bom tak ngelarang ibu-ibu nak menonton. Apa sebab? Kalau dilarang dia menonton, nanti dia tidur, nanti sering dia mimpi, Pak. Mimpi sinetron itu yang parahnya. Nontonlah sejam tu. Nah, lanjut Bu. Kebiasaan ibu-ibu yang tak baik. Jam 8, jam 9 pagi dah sampai ke rumah orang. Duduk di teras rumah orang. Teras rumah dia tak dibersihkannya. Ainyo duduk sepanjang hari di teras rumah orang. Apa nak dibuat? Dia cerita sampai cerita artis Jakarta bocorai. Inyo nan sebut. Artis nan bocorai inyo bulunan hangik di Tenggayun ko. Ndak teras rumah awak yang dibersihkan ne, Pak. Teras rumah kawan ninyo nan dijongoknya bagi itu. Itulah ibu-ibu ni kebiasaan tak elok tu. Stop dulu. Jangan kebanyakan jalan ke rumah orang. Rumah kita je dipedulikan. Nanti terlambat masak. Terlambat solat. Ditegur suami, marah-marah. Tengoklah banyak kerja di rumah ni nya. Itu berjalan-jalan ke rajohnya. Berubahlah. Nah, Suhai, cari-cari kutu tak usahlah. Kutu tu dah mati dah. Jangan pencitraan terus ibu-ibu. Itu cari-cari kutu pencitraan itu, Pak. Kutu tu dah mati, dah musnah, dah sama kapu ajaib. Tapi gayanya cari ke kutu. Mana ada kutu tu nak ada. Cerita nurang tu nak ada nak. Itu si Anu tu cerai dia tu si Anu. Yang sama dicari.
Saya yakin ibu-ibu sini tak macam itu. Itu kan ibu-ibu kampung saya itu. Betul? Ibu-ibu sini lebih parah mungkin tak? Baik Bapak Ibu, apa lagi nak ditinggalkan Pak Ustaz? Kebiasaan-kebiasaan yang tak baik tinggalkanlah. Banyak menung-menung, banyak awak bekerja yang tak bermanfaat, yang muda-muda main HP sampai larut malam sampai subuh. Stoplah nak, stoplah bro. Anak-anak kita sekarang dah mabuk HP, betul? Dah mabuk ni kok. Mabuk. Belum makan HP, siap makan HP. Belum tidur HP, bangun tidur HP. Belum mandi tengok HP, siap mandi tengok HP. Belum berangkat HP, sedang berangkat HP. HP. Hilang jaringan, pening dia. Habis paket, pusing dia. Sementara dia tak solat, mati dia dalam keadaan tak solat, tak pernah dia hiraukan. Jaringan hilang, paket habis, pusing dia 7 keliling. Sementara dosa tak solat tak pernah dia pikirkan. Rusaknya dunia ni sekarang Pak, gara-gara HP ini. Bu, jangan bilang narkoba menghancurkan anak-anak. Sekarang menghancurkan anak-anak inilah. Kalah sama narkoba nih Pak. Ini kalah ini. Kalah narkoba sama HP ini. Kalau narkoba itu mungkin 1-2 orang kena, rusak dia. Tapi kalau HP, seluruh anak-anak muda di kampung ini dibabat oleh HP ini. Anak-anak nan muda, apa-apa, bahkan nan tua-tua, pecebok juga dia. Ada Facebooknya juga. Lah tua-tua. Lah tua-tua. Nggak cukup gigi lah selfie juga lah. Allahu Akbar. Saya yakin ibu-ibu Tenggayun ini banyak nih yang punya Facebook ini. Makanya dia kenal dengan Ustaz Bom-Bom, saya yakin ini. Kalau tak ada Facebook, tak mungkin Ustaz Bom-Bom dikenal. Saya kan belok-belok di Facebook saya. Belok-belok di YouTube, Instagram. Kok tahu Bapak Ibu Ustaz Bom-Bom? Pasti sering nengok Facebook ini. Alan tua-tua tak usah lah main Facebook. Anak-anak awak lah. Ustaz, saya jualan Pak Ustaz, saya catering. Anak awak, kan bisa dia promosikan. Tak usahlah pakai Facebook ibu-ibu pula dia. Oke? Siap? Hancur nih sama HP. Apa-apa nengok HP. Ketawa-ketawa dia. Rupanya menengok bini orang udah banyak. Ini kami laki-laki ni hati-hati ibu-ibu nih. Kalau ada suami ibu ketawa-ketawa, dia nengok HP sendiri, tengok dia. Pasti nengok bini orang tu, tengoklah kalau nak percaya. Dia kalau nengok bini orang ketawa dia. Kalau nengok bini dia nangis dia Pak. Awak ni kan macam itu dah. Tengok bini orang senyum awak. Tengok bini awak menangis aja mata keluar. Tengoklah, ceklah HP suami tu kalau nak percaya. Nah, sesuai. Lanjut. Banyak yang tak bermanfaat tapi tak bisa Ustaz Bom-Bom sampaikan semuanya. Banyak. Pikir-pikirlah semasa oleh Bapak Ibu. Apa yang tak bermanfaat tinggalkan. At-tarku ma la yu'ni. Pokoknya kata kunci nomor 1, tinggalkan yang tidak bermanfaat kalau ingin menjadi lebih baik Bapak dan Ibu. Bu, saya kasih contoh pemungkasnya biar ngerti. Yang obat kalau untuk orang sakit itu apa sebenarnya? Dia minum obat atau dia berpantang? Contoh, saya kena gula. Kena gula nih. Obatnya, saya minum obat gula atau saya menahan makan? Yang bagus obat tuh kita menahan atau kita minum obat? Yang obat tuh Pak bukan minum, yang sehat tuh bukan minum obat.
Jadi kalau nak jadi lebih baik itu jangan, bukan membuat kebaikan langsung, tapi tinggalkan dulu keburukan. Menjaga kesehatan itu lebih penting daripada mengobati. Jadi yang sehat itu bukan minum obat. Kalau ada yang kena penyakit, bukan minum obat kalau nak sehat. Nak sehat, berpantang. Tinggalkan apa yang membuat penyakit itu kambuh. Tahan. Kalau tidak berangkat kapal besok, tengoklah. Kalau tidak mau menahan, berangkat kapal. Kemana Ustaz? Ke Liang Lahat. Tidak perlu ibu minum obat, tapi jangan makan yang membuat penyakit itu kambuh. Ini ndak yang banyak masyarakat apa sekarang? Makanlah, kan obatnya ada nih, makan aja lah. Kan ada obatnya. Ingat, sekali obat itu tak mampan, kalian akan dikuasai oleh penyakit. Kita nih kuasai, Pak. Dibawanya kita nih mati. Itulah makanya ada orang meninggal. Apa penyakitnya? Itu. Apa penyakitnya itu? Padahal penyakit itu tak membunuh. Makanya berbantang. Yang obat tu tinggalkan yang tidak baik. Yang tak lagi boleh dimakan tu tinggalkan. Yang tak boleh lagi dikonsumsi tinggalkan. Itu yang obat tu. Kalau nak sihat tu itu buat dulu. Baru setelah kita tinggalkan yang tak bermanfaat, bapak-bapak duduk di warung nanti malam mulai lagi sejam balik. Sebab itu ngopi, tak lagi main-main batu, bagus. Ibu-ibu dah mulailah maghrib dia tak menonton. Belum lagi ibu tak usah mengaji dulu. Ustaz Bom tak suruh ibu-ibu mengaji. Pokok stop dulu menonton. Jangan menonton sebab maghrib. Jangan ambil remote. Pokoknya seminggu tak menonton, belum dia mengaji, tak masalah. Nanti minggu kedua baru dia mulai mengaji, Pak. Oh, nanti malam bapak cuma sejam, tak main domino. Subuh bapak belum ke masjid. Okey, besok belum juga lagi. Seminggu macam tu, mulai bapak nanti ke masjid. Tengoklah. Jadi, tahap kedua menjadi lebih baik itu, setelah kalian tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baru kita dekatkan diri kepada Allah. Paham? Paham Bapak Ibu? Kalaulah awak tinggalkan yang tak elok, baru Allah berikan kita semangat ibadah. Cobalah dekatkan diri kepada Allah, semangat mengaji tiba, semangat baca Quran datang, semangat ke masjid datang, semangat nanti wirid muncul. Kenapa? Karena kita tak lagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kunci itu Bapak dan Ibu. Kalau ia nak berubah, kalau betul nak berubah semangat beramal ibadah, itulah formula solusinya. Kalau di kampung kami, wirid, datanglah. Tak macam itu kami. Pokok asal wirid, warung tutup. Tak perlu dipanggil masyarakat ni, Pak. Asal wirid, warung tutup. Sehari, sebulan tak datang. Masuk bulan kedua, santai juga di rumah. Bulan ketiga, pergi Pak, tak ada warung buka. Macam itu. Kalau nak membuat awak kebaikan kebijakan, skala desa, skala kecamatan, jangan dulu ajak orang untuk berbuat baik, tapi kita tutupi hal-hal yang tidak baik. Nanti akan muncul semangat melakukan kebaikan. Dah, okey. Sekarang Ustaz Bom paku. Nomor 2. Apa lagi Ustaz Bom? Kalau dah kebiasaan hilang, yang tak baik tu dah tinggal, masuk kita lagi. Kalau nak berubah kepada yang lebih baik, pesan Ustaz Bom, mulailah bapak-bapak rajin solat berjamaah. Ke masjid lah Pak. Ke masjid lah. Tak zamannya awak ni tak solat ke masjid lagi. Masjid dah dekat dari rumah. Masjid dah cantik dah. Ni kan masjid kecamatan ni, tengoklah. Dulu, orang dulu masjid jauh. Jalan tak sebagus ini. Kenderaan tak Honda, paling senter baterai. Jalan kaki. Sampai orang dulu ke masjid. Semangat orang dulu ke masjid ni Pak. Ke surau. Awak dah jalan bagus. Masjid dah cantik lah. Masjidnya aman. Kenderaan ada.
Honda tak juga pergi ke masjid. Apa alasan bapak tak ke masjid? Bilang satu alasan bapak tak mau salat jemaah ke masjid. Bilang satu yang masuk akal. Apa alasan bapak tak ke masjid biasanya ibu-ibu? Bapak ni tak ke masjid, apa biasa alasannya? Kenapa? Tidur. Tidur dia. Cari duit. Cari duit. Carilah duit dong. Carilah. Tapi ingat, meninggal bapak besok duit tinggal. Mati kita besok duit tinggal. Catat tu baik-baik. Carilah duit dong. Tapi meninggal kita besok duit tinggal. Tak bisa dibawa pak. Tak dapat dibawa ke kubur. Tak dapat dibawa ke kubur. Bini tak tinggal belaki bini. Sayang sama bini. Kerja siang malam. Carilah duit tu, senangkan hati bini. Meninggal bapak besok pagi, bini belaki jonyo. Jangan bangga-bangga lah, jangan sayang-sayang betul lah sama bini lah. Bini mana yang mau menemani kita tidur dalam kubur? Bilanglah. Sesayang-sayang bini, tanya sama ibu-ibu ni. Kalau meninggal suami nanti, mau tak ibu-ibu tidur sama dia malam kubur? Di dalam kubur semalam, mau tak? Dengar kan? Dengar tak? Saya ulang balik, apa-apa ni tak dengar dia. Kalau meninggal suami ibu-ibu, mau tak ibu-ibu tidur semalam aja dalam kubur sama suami? Dah maunya. Ndak nyinyo. Ndak. Itu yang bapak sayang. Iko yang disayang. Dia saja tak sayang sama awak. Kalau ada, sayang pak. Cuma tak berkojok, cuma tak berduit. Nak nampak asli bini ke, jangan berduit. Nak nampak pak siapa aslinya ni, jangan berduit. Kalau berduit, awak macam malaikat dia ni. Betul? Belum minta air lagi, dah disiapkannya air tu. Belum lagi awak minta sabun, dah diminta lah dikasih sabun. Belum minta makan, dah dikasihnya makan. Belum minta pijit, dah dipijitnya. Kenapa? Macam malaikat dia ni. Ting! Datang dia. Tapi kalau nak menengok siapa bini asli, sakit awak, tak berduit awak, nampak asli dia ni. Rupanya wajah aja. Di belakang dia ni rupa mak lampir rupanya. Banyak ni pak. Saya tak percaya betul ibu-ibu ni malaikat semuanya ni. Pasti banyak ni monster ni. Yakin aku. Yakin saya. Banyak sebanyak-banyak suami sakit tak berduit, isteri tu nampak perangai aslinya. Betul? Betul katanya. Apa lagi? Apa yang membuat bapak-bapak tak ke masjid? Ini, tengok tadi, dengarkan tadi. Tak peduli, takkan menolong dia kalau dah mati awak. Anak-anak ni, mohon maaf pak. Kalau ialah anak soleh, pondok pesantren, didoakan awak. Kalau ndak, lah sakit pinggang ciduit. Anak tinggal, seminggu hajonya menangis. Seminggu menangis. Masuk 2 minggu, bolak-bolaknya lompat-lompat leh. Masuk ke 3 minggu, diganti PPKB leh. Tukarlah nama ayah kau nyonya kan. Ganti nama STNK PPKB leh. Orang mati tak dibuat nama leh. Diganti suit-suit tanah atas nama kita pak. Bini, kalau awak dah mati, seminggu aja kau merah-merah. Seminggu merah itu. Masuk ke 2 minggu hilang merahnya. Dah senyum-senyum dia. Masuk ke 3 minggu dia ambilnya lagi itu.
Kalau dah 3 minggu Pak, diambilnya make up lagi. Diambilnya gincu, dah ke 4 minggunya pakai gincu lagi. Masuk ke 5 minggunya lagi, ambilnya HP, dibuatnya status WA, sendiri. Awak sendiri juga dalam kubur. Ini buat statusnya sendiri. Nak mancai kawan dulu bah. Aku jangan sayang-sayang botol ke bini. Waktu kerojo, waktu istirahat, waktu ke masjid, selamat Bapak insyaAllah nanti. Macam itu sebab bom ngaji. Saya ni tak ngadu-ngadu domba ni Pak, jangan salah-salah ini. Nanti siap ceramah ni banyak pula yang mencokak kan? Jangan, ke masjid aja lah Pak. Nah, Ustaz Bambam tanya dulu ibu-ibu nih. Ibu-ibu suka enggak kalau suami itu rajin ke masjid salat jemaah? Suka tak? Tuh Pak, dengarkan itu elok-elok tuh. Suami disukai istri kalau dia rajin salat jemaah. Suka Bu ya? Suka kan? Suka. Kalaulah laki-laki dah rajin dia ke masjid, apa yang tak dikasih Allah? Bilang, rajin dia ke masjid, masalah dia insya-Allah Allah selesaikan. Rajin dia ke masjid, rezeki jangan ditanya, rezeki datang tak berpintu. Rajin dia ke masjid, yang sakit mudah bagi Allah untuk menyehatkan. Rajin dia ke masjid, jangan risau, jangan hirau, jangan pusing. Apapun masalah dunia, ada Allah tempat mengadu insya-Allah. Takkan tenang kita duit banyak, takkan bahagia kita pangkat tinggi, tapi kalau hati tak pernah dibawa ke masjid, kemana obat akan dicari buat hati bahagia ni Pak? Hati itu bahagia karena dia bawa ke masjid, dicas dia di masjid ini. Tempat mencas hati itu di masjid. Ni masjid dah bagus, dah cantik, dah besar, tapi tak dipakai-pakai untuk mencas hati. Patutlah hidup tak bahagia, patutlah hidup gersang. Carilah duit, carilah oleh kalian kekayaan, sampai kalian kaya sekaya-kayanya. Tapi ingat, apakah Allah berikan kebahagiaan? Demi Allah, kalau hati kalian tak kalian bawa ke masjid, jangan mimpi kita bahagia di dunia ni Pak. Takkan bahagia orang yang tak pergi ke masjid ni. Inilah yang mesti kita buat. Masjid dibangun, menjulang kubahnya ke langit. Tengok menara kadang-kadang, parkirnya, tempat alamannya besar. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Masjid besar, tapi sunyi dari jemaah. Buat masjid sebesar-besar, masjid kecamatan, masjid kabupaten, masjid agung provinsi. Pergi tengok masjid mana yang ramai salat subuhnya. Patutlah negeri kita ni banyak musibah bencana. Turki, Islam, berjaya Islam sekarang. Dulu Turki itu terpuruk, miskin, sekarang kaya. Dulu Turki hina, sekarang dimuliakan. Apa resepnya Ustaz Bambam? Turki itu programnya bukan membangun. Program Turki salat subuh berjamaah Bapak dan Ibu. Maka kalau ini masuk program Pak Camat untuk desa Kecamatan Bandar Laksmana, tengoklah nanti. Kalau pindah Pak Camat ni insya-Allah, mungkin kampung kecamatan ini akan menjadi kecamatan yang luar biasa insya-Allah. Amin. Ini program hebat ini, salat berjamaah. Ya? Suai? Ibu-ibu ke masjid boleh tak? Boleh. Jangan kalian larang perempuan ke masjid. Tapi kalau ibu di rumah, bagus. Perempuan yang mana boleh, yang jangan dilarang, pokoknya kondisikan saja. Kalau suami masih ada, pekerjaan masih banyak, anak kecil-kecil, di rumah banyak yang bisa dibuat, yang wajib-wajib, ya di rumah sajalah ibu solat. Tapi kalau anak dah besar, suami dah mohon maaf lah, dah banyak cincong lah, kan itu? Pergilah awak lah tua-tua kau bawa suami ke masjid. Mau bang, masjid pak.
Atau ibu-ibu yang jomblo tak bersuami, ke masjid lah, tak masalah dah. Tak ada suami lah kan, ke masjid aja lah. Mohon maaf, maksud tu jomblo tu tak bersuami maksudnya. Tak masalah itu. Jangan kalian larang perempuan ke masjid. Suai ibu-ibu? Nah, mulai. Apa lagi Ustaz? Apa-apa rajin ke masjid. Pokok Ustaz bom-bom itu aja yang saya sampaikan. Untuk apa-apa ambo rajin ke masjid. Habis cerita. Bok balik kaji tu, rajin ke masjid. Hidup awak lain, mati awak besok lain, nakkan hidup taruhi awak dah. Kita takkan hidup selama-lamanya, Pak. Berjayalah. Banyaklah beramal, ke masjid lah. Biar hidup ni indah, kita rajin ke masjid insya-Allah. Ibu-ibu, pesan Ustaz Bom-bom, jaga aurat. Berhijrahlah. Mana yang belum berjilbab, berjilbablah. Mana yang belum dalam jilbabnya, dalamkan jilbab. Awaklah tua-tua masak, go dalamkanlah jilbab tu. Lah tua-tua lah anak-anak cucu tu tambah dalam jilbab. Tambah bercucu, tambah dalam. Besok meninggal langsung kapan aja langsung. Nah, kalian yang adik-adik berjilbab. Jadi pakai-pakai kain-kain sempit. Anak-anak gadis sekarang ni, anak-anak gadis sekarang pakai kain-kain sempit. Tak kain dia yang dipakainya, kain adiknya yang dipakainya. Patutlah kain itu tak muat di badan. Stop kalian pakai kain sempit. Percuma kami laki-laki menjaga mata. Kalau kalian gentayangan selalu. Ni kain-kain sempit dipakai bolak-balik di kampung ni. Berjilbab indah, celana sempit, baju sempit. Nanti dicuri orang, nanti salahkan pula orang lagi. Jangan salahkan kucing. Ini salahkan juga kucing yang makan sambal. Padahal sambal itu yang terbuka. Salahkan juga kucing terus. Dibilang juga kucing-kucing garong. Padahal yang salah itu sambal terbuka. Tak ditutup. Tudungnya entah ke mana. Kalian yang gadis-gadis tu, jangan buat orang tua kalian berdosa. Kalian yang pakai kain sempit, ayah kalian berdosa, suami kalian berdosa, abang kalian, adik laki-laki, anak laki-laki, 5 orang berdosa gara-gara perempuan yang tidak menjaga aurat. Itu yang hijrah tu, itu yang kaji hijrah tu. Jadi hijrah aja soalnya. Itu tenan hijrah tu. Kau bangga lah menyebut hijrahnya. Ini tak berubah-berubah dah. Hijrahlah. Dan gadis-gadis hijrahlah. Pakai kain-kain lapang, pakai gamis. Le soleha, besok soleh anak awak, besok anak awak elok tak elok bukan tergantung suami, tergantung perempuan. Isteri kalau dia soleha, rajin mengaji, menutup aurat, siapapun suami dia, anaknya insya-Allah soleha. Tak tergantung bibit dong, tergantung lahan. Ngerti tak? Betul? Biar sawit bibit unggul. Kalau lahan di sini tak bagus tanam sawit, jadi dia tak? Tak jadi dia. Tapi biar bibit KW, tapi lahannya subur, bagus dia itu nanti. Maka kuncinya bukan suami. Kalau anak nak elok, kuncinya istri. Istri kau lah kuncinya. Biarlah suami ibu Abu Lahab, tapi elok ibu, jadi dia. Biar suami awak Abu Jahal, Firaun, Korun, tak masalah dah. Tapi awak elok, awak soleha, pandai rajin mengaji, nutup aurat, soleha. Elok anak besok, percayalah. Kalian elok anak kalian besok. Elok-elokkan ke kalian dulu. Biarlah suami kalian tak ustaz. Apa boleh ustaz lah. Itu jual juga ustaz tu kan? Sesuai? Mana yang gadis-gadis ni? Tua-tua nampak sado mana? Adonya, berdua bertiganya. Iku perlu sok bom sampaikan. Anak-anak gadis ni kan dia nanti ni yang buat orang laki-laki masuk ke kampung awak, kan tergantung anak gadis awak sini. Kalau dia soleha, kalau dia baik, pandai mengaji, dia akan undang, dia akan pikat laki-laki dari negeri lain
dia datang ke sini mencari istri, masuk datanglah orang-orang baik ke sini, Pak. Kalau perempuan-perempuan di sini elok-elok, laki-laki di luar sana yang elok-elok akan datang ke sini insyaallah. Amin. Amin. Yang belum menikah, ibu yang sudah menikah jangan amin-amin juga. Berang nanti bapak di rumah, kau bilang-bilang amin tadi yo nyonya. Baik bapak ibu, tutup aurat. Mak lampir aja kalau dikasih jilbab bagus dia deh. Makanya ibu yang tak berjilbab tu bahaya itu. Nanti di akhirat azab orang yang tak berjilbab ni apa? Rambutnya ditarik oleh malaikat sampai itu tercabut. Rambut dia dicabut malaikat sampai keluar darah. Begitulah azab orang yang tidak menutup aurat. Dicabut nanti rambutnya. Ustaz, saya botak Ustaz, macam mana ni mencabutnya? Tetap dicabut besok, tengoklah. Nanti ditumbuhkan rambut tu dulu besok, baru dicabut besok, tengoklah. Nah, jangan ibu-ibu nak botak-botak lah besok, nah, dia dicabut tu. Besok berpesan pula dia sama suami, kalau meninggal aku, saya besok cukur rambut dia nyonya. Supaya tak bisa dicabut sama malaikat besok tu. Tak bisa. Pokoknya dicabut rambut tu besok, mana tak menutup aurat tu. Menangis sampai ke langit ketujuh menangisnya besok. Nah, tutup aurat tu elok. InsyaAllah Bapak Ibu, mulailah berhijrah. Berhijrahlah. Mana yang belum dalam jilbabnya, dalamkan. Mana yang belum mengaji, mengaji. Mana yang belum, apa nama itu? Belum solat sunat tahajud, buatlah. Solat sunatlah Bapak dan Ibu. Mintalah sama Allah. Mintalah rezeki murah, minta badan sehat, minta usaha lancar. Kalau cuman ibadah siang hari, belum hebat lagi Pak. Kalau nak hebat ibadah tu malam hari. Makanya ibadah hebat tu ibadah sepertiga malam Pak. Buatlah, awaklah berumur 50 ni solat tahajud lah. Bawa bini solat tahajud. Bangunkan isteri, yuk solat tahajud, bilang. Ustaz, boleh jemaah Ustaz? Boleh. Kalau tak jemaah, boleh juga. Kalau bapak pandai jadi imam lah. Kalau tak pandai, sorang-sorang, bapak kamariko, ibu kamariko kan. Itulah, mulailah. Ustaz Bom-Bom tak bisa menyampaikan ceramah masalah komplit hari ini. Ustaz, dunia hari ini tak bisa lagi. Tak sampai anak lidah Ustaz kalau saya utarakan. Banyak masalah sekarang, sawit murah. Betul? Yang dijual murah, yang dibeli mahal. Betul? Bantuan tak keluar-keluar. Betul? Betul kan? Usaha tak ada macam dulu. Makanya jangan kita baca masalah. Masalah terlalu banyak. Sekarang kita dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, kesuksesan di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung berangkat Bapak Ibu. Kami dah